Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa mengenai sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban di masa PPKM darurat, dan berikut ini adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Sebagai Muslim, wabah COVID-19 yang kita alami hari ini bukan suatu halangan untuk menjalankan aktivitas ibadah. Mulai dari pelaksanaan takbir, kemudian sholat Idul Adha, dan juga penyembelihan hewan kurban yang akan kita laksanakan di 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan juga 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Akan tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi mutaakhir. Di satu sisi kita memiliki kewajiban untuk terus taat menjalankan aktivitas keagamaan sebagai bagian dari hifdzuddin atau menjaga agama. Tetapi pada saat yang lain kita juga dituntut untuk memastikan keselamatan jiwa, baik diri maupun orang lain, sebagai bagian tuntunan dan juga tuntutan syariat di dalam menjaga jiwa atau hifdzu an-nafsi. Dalam konteks hari ini, ketika pemerintah menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali dan beberapa kota di Indonesia, maka pelaksanaan aktivitas ibadah harus disesuaikan untuk memastikan dua tuntutan syariah. Lantas bagaimana menyikapi surat edaran Menteri Agama bagi umat Islam di zona merah COVID-19? Telah bersama kami ada Kiai Haji Jujun Junaidi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaumi. Baik, ini kita pekan depan ini sudah Idul Adha ya. Menteri Agama juga meniadakan sholat Id di wilayah PPKM, terutama di zona merah dan juga oranye. Kita sebagai umat Muslim ini bagaimana menyikapi ini, Pak Kiai? Ya, bagi kita umat Islam di Indonesia, mudah saja. Satu, taat pada agama sebagai warga negara Indonesia, taat pada negara alias pemerintah. Sebagai orang yang beragama umat Islam, ya kita ikuti saja fatwa MUI yang tadi sudah dikemukakan. Jadi kalau Anda bertanya tentang bagaimana sikap umat Islam di Indonesia, ya itu saja, mudah. Sebagai warga negara ikuti pemerintah, sebagai umat Islam ikuti fatwa MUI, karena sesungguhnya fatwa MUI dibuat tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dan tidak hanya sekedar memperhatikan satu segmen saja, satu sisi saja, tapi berbagai sisi sudah dibicarakan oleh MUI tentunya, sehingga keluarlah fatwa. Itu, Mbak Yogi. Ada sebagian umat Islam yang kemudian bersikeras seperti itu ya, ingin melakukan sholat Id seperti yang terjadi di Ambon tadi ya, Pak Kiai ya. Meski berada di zona merah dalam kondisi yang seperti saat ini, bagaimana Pak Kiai? Kebaikan itu harus segalanya baik. Kebaikan itu harus dilakukan dengan hal yang baik. Seperti yang tadi ketua dari perwakilan MUI tadi, bahwa hifdzuddin itu juga harus diikuti dengan hifdzun nafas. Maqasidus syariah menyebutkan, selain kita harus menjaga agama, maka kita harus menjaga jiwa. Hifdzun nafas itu tidak kalah pentingnya daripada hifdzuddin. Ketika misalnya sholat Idul Adha itu ditiadakan di lapangan, itu hukumnya sunnah, tidak berarti kemudian agama hilang. Maaf, itu satu. Yang kedua, ketika misalnya sholat berjamaah di masjid dikurangi, apalagi di zona merah misalnya diusahakan untuk tidak dilaksanakan, tidak berarti sholat itu tidak dilakukan, gitu. Jadi hifdzuddin nafas itu harus berjalan sejalan. Jadi tadi hifdzuddin dalam rangka melakukan perintah-perintah agama, tapi hifdzun nafas dalam rangka menjaga jiwa. Ketika zona itu disebut zona merah, maka tentunya itu hifdzun nafas harus diutamakan, menjaga jiwa. La doror wa la diror. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain, kita juga tidak boleh melakukan kemudaratan. Oleh karenanya maka dilakukanlah sebagai pembatasan. Zona hijau diperbolehkan dengan tentunya memakai prokes yang ketat. Zona oranye, zona merah ditiadakan, dan tanda kutip artinya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID yang merajalela seperti ini. Jadi menurut saya sesungguhnya penolakan itu bisa dibicarakan dengan baik tanpa harus
terjadi hal-hal yang seperti ada di televisi tadi, ada demo yang akibatnya terjadi kericuhan. Toh kebaikan itu harus dimulai dengan yang baik, dikatakan juga dengan baik, kemudian diusahakan juga dengan baik. Tidak mungkin kebaikan kemudian diusahakan dengan cara yang kurang baik. Itu tentunya akan menghasilkan hasil yang sangat tidak baik. Begitu, Mbak Yaumi. Baik, Pak Kiai, ini bila ada di satu wilayah ini melaksanakan sholat Id ya, kemudian kita memilih untuk tidak melakukannya atau melakukannya di rumah saja. Hukumnya seperti apa tuh, Pak Kiai? Tidak apa-apa, karena sholat itu kan sunnah. Dan oleh karenanya, karena perkara sunnah, misalnya untuk menjaga diri, Anda tidak keluar, tidak mengikuti tidak mengikuti sholat Id, tidak jadi dosa kok. Gitu kan, justru kita itu aneh kalau kata orang ngomong masjid dibuka tidak pada datang, masjid ditutup ribut gitu kan. Jadi suka aneh, padahal bukan ditutup gitu kan, tapi diberlakukan zonasi disesuaikan dengan kondisi COVID seperti sekarang. Jadi misalnya ke besok tidak Idul Adha karena zona merah, tidak apa-apa, tidak jadi dosa. Misalnya kita tidak berjamaah di masjid karena zona merah, di rumah pun tidak apa-apa, berjamaah saja dengan istri, dengan anak, toh sembari sambil kita juga punya tugas lain hebat, kita manfaatkan untuk membina anak dan istri yang selama ini kita juga dengan anak istri kan jauh, tidak pernah kita tahu bagaimana sholat istri, bagaimana sholat anak, bagaimana wudhu istri, wudhu anak. Bukankah salah satu kewajiban suami juga adalah bagaimana memperhatikan wudhu istrinya, anaknya? Dosa seorang suami apabila istrinya wudhunya tidak benar. Nah, ini kesempatan kita untuk melihat bagaimana wudhu istri, bagaimana wudhu anak, bagaimana sholat istri, bagaimana sholat anak, bagaimana membimbing mereka untuk beribadah. Jadi ambil saja hikmahnya. Dari semua persoalan ini kita bisa mengambil hikmah. Begitu, Mbak Yaumi. Baik, ini mengenai penyembelihan hewan kurban nih Pak ya. Kita tahu bahwa mungkin baiknya tidak berada di tempat penyembelihan seperti itu ya. Bagaimana hukumnya bagi kita yang kemudian kurban tapi kita tidak melihat sendiri penyembelihan tersebut? Oh, itu kurban tidak melihat penyembelihan tidak jadi apa-apa. Melihatnya itu disunahkan. Jadi kalau tidak melihat pun kan dia sudah niat. Bahkan dagingnya tidak tahu juga nggak apa-apa. Layyanaluhu luhumuha waladimauha walakiyanaluhu taqwa. Layyanalallahu luhumuha waladimauha, tidak akan sampai pada Allah dagingnya dan darahnya. Dagingnya hanya sampai kepada pada manusia, pada fakir miskin, pada orang-orang. Darahnya hanya masuk ke dalam tanah, kemudian ditimbun, tetapi yang sampai pada Allah adalah takwanya. Artinya tidak melihat hewan kurban disembelih, tidak melihat dagingnya dibagikan, tidak melihat darahnya mengucur, tidak jadi persoalan. Karena yang akan sampai adalah niat kita berkurban dalam hati kita, takwanya, walakiyanalhu taqwa, yang akan sampai adalah at-taqwa. Takwa itu tempatnya bukan di daging kurbannya, takwa tempatnya bukan di darah kurbannya, tapi takwa hahuna, kata Rasulullah, hahuna di sini, di dalam hati kita. Baik Pak Kiai, kita tahu bahwa sejumlah ulama juga punya pemikiran yang berbeda ya mengenai pelaksanaan sholat Id di rumah atau di lapangan atau juga penyembelihan hewan kurban ini. Saat ini bagaimana kita sebagai umat ini mengikutikah ketika ada kemudian tokoh ulama itu melakukan sholat Id atau kita justru tidak usah seperti apa Pak Kiai? Ya, ulama itu terhimpun di dalamnya ada majelis yang tertinggi dari para ulama adalah majelis ulama. Nah, sesungguhnya kalau boleh saya bilang, kita ini sebagai para kiai, para ulama, ya sesungguhnya harus menghargailah lembaga itu. Majelis Ulama Indonesia itu bukan orang sembarangan. Itu pilihan yang tentunya punya pertanggungjawaban ukhrawi. Bukan hanya bertanggung jawab ketika dia salah memberikan fatwa, salah menghukumi, itu punya tanggung jawab dunia akhirat. Jangan hati-hati, jangan dianggap remeh. Kami Majelis Ulama Pusat itu, Majelis Ulama itu takut tentunya akan ancaman Allah jika salah mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa-fatwa yang keluar dari Majelis Ulama itu yakin sudah dipertimbangkan, sudah dimusyawarahkan, sudah dibahas sedemikian rupa. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana dengan yang berbeda pendapat, silakan berbeda pendapat, tapi seyogianya
Kalau kita memang ingin membawa negara ini menjadi negara yang aman, damai, sentosa, penuh dengan keberkahan, ayo kita bareng-bareng. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan di Majelis Ulama, ya Anda masuklah memberikan masukan kepada Majelis Ulama. Begitu. Baik, terima kasih Kiai Haji Jujun Junaidi atas penjelasannya. Ya, Mudah-mudahan dipahami oleh kita umat Amin, Islam amin, di ya Allah. Indonesia. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.